Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah kita saat ini. Kita akan bersama-sama bangun ibadah keluarga, ibadah Patuan Berayat, yang bersamaan dengan itu kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus Paskah yang akan kita laksanakan bersama di bulan April ini. Oleh karena itu, dengan mengingat karya Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, mari kita bersatu hati menghayati ibadah kita, dan kita mengawalinya dengan kita mengambil saat teduh. Biarlah setiap kita mengaku, ibadah kami pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Amin. Kita akan angkat satu pujian mengawali ibadah saat ini, dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 155, bait 1 dan bait yang kedua. Yerusalem, Pusaka Daud. Bersama-sama kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kasih setia penyertaan dan pimpinanmu, Kau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami untuk bekerja dan melakukan aktivitas kami. Dan hari ini kami boleh menyelesaikannya. Biarkan kami bersyukur untuk karya indah-Mu itu. Dan bersama dengan umat-Mu pada saat ini kami bersatu hati. Di dalam keluarga kami masing-masing. Untuk membangun ibadah keluarga. Menghayati akan makna persekutuan kami dengan Engkau. Dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kami percaya ya Allah, Engkaulah yang telah mempersekutukan kami. Engkaulah Allah yang telah memungkinkan kami untuk menghayati akan makna kesatuan kami sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Dan dalam persekutuan ini pula kami mengungkapkan puji dan doa kami kepada Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang dalam segala keterbatasan diri kami mengungkapkan rasa hormat kami kepada Engkau dengan pujian kami. Demikian pula mengungkapkan apa yang menjadi permohonan kami melalui doa kami. Kami percaya kepada Engkau, Engkau adalah Allah yang mengetahui dan mendengar, yang memungkinkan kami anak-anak-Mu untuk terus dan terus belajar, hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan selanjutnya, dalam peribadahan ini, kami akan belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, pimpinlah kami. Ajarilah kami untuk dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah, suara yang meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami untuk menghayati akan karya penyelamatan yang nyata dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sekaligus juga membawa kami untuk semakin boleh hidup dalam pengenalan yang benar tentang Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda-Mu ya Allah. Tolonglah kami, bawa kami pada pengertian yang benar tentang apa yang menjadi sabda-Mu. Supaya kemudian untuk selanjutnya, hidup kami akan diwarnai oleh sabda-Mu yang Kau wartakan bagi kami. Bapa di sorga, kami sungguh menyerahkan. Di dalam kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Hingga kami yang di dunia berkatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan. Hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, dalam rangka persiapan yang pertama untuk perjamuan Kudus Paskah tahun 2021, kita akan membaca Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, yang dituliskan untuk kita semua. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah dari pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata,
kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang bilang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Sekali ia datang tetapi tidak tersambut, ia akan hilang. Atau sekali kita tak terjaga dan tiba-tiba kemalangan datang, maka habislah kita. Semuanya selesai. Waktu itu tidak bisa kita putar ulang. Sesal kemudian itu tidak akan ada gunanya. Tapi sungguhnya dalam kenyataan hidup ini saudara-saudara, tentu ada pengecualian. Tidak semua pohon ara akan terkutuk dan kering sampai akar-akarnya saat Yesus datang, tetapi tak mendapati apa-apa padanya. Mari kita mengingat saudara-saudara, Injil Matius pasal 21 ayat 19, di sana dituliskan untuk kita semua, dekat jalan itu, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara-saudara, ada pula kisah seperti teks yang menjadi bacaan kita hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dalam perikop yang menjadi bacaan kita ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yang kebetulan pohon ara itu ada di tengah-tengah kebun anggur. Sang empunya pada satu berkata kepada pengurus kebun anggur dengan sangat jelas, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Itu yang diungkapkan oleh sang tuan pemilik kebun anggur itu. Saudara-saudara, ada beberapa pesan dari kisah ini untuk kehidupan kita orang percaya. Dan saya menghayati ini adalah sebuah pesan penting atau pesan-pesan penting yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita. Bagaimana sungguhnya mengajarkan kita tentang bagaimana hidup. Dan bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup. Dari perumpamaan ini saudara-saudara, pesan yang pertama ingin disampaikan kepada kita saudara-saudara, bahwa kesempatan setiap orang itu sama. Jadi pengajaran pertama yang ingin disampaikan kepada kita oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini adalah kesempatan setiap orang itu sama. Perumpamaan ini memang tampak aneh. Keanehan pertama saudara-saudara, ada pohon ara. Tapi pohon ara itu berada di tengah-tengah kebun anggur. Pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Nah, pertanyaannya adalah, ini salah tempat atau memang punya peran khusus? Keanehan kedua, saudara-saudara. Mengapa sang tuan itu mencari buah dari pohon ara di tengah-tengah kebun anggur? Seharusnya sang tuan itu kan mencari buah
anggur, bukan buah ara. Karena pohon ara yang ada di kebun anggur itu adalah bukan pohon utama. Yang menjadi pohon utama itu adalah pohon anggur. Jadi apakah iya dalam hal ini pohon ara itu berbuah atau tidak kan sebenarnya tidak penting. Ia hanyalah pohon peneduh saja. Yang penting itu pohon anggurnya yang menghasilkan buahnya. Tetapi saudara-saudara, mari sejenak kita memperhatikan kembali apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan atas kehidupan kita melalui bacaan kita. Kalau kita perhatikan saudara-saudara dalam bacaan kita, Sang Tuan itu memperhatikan pohon ara itu juga. Setiap tahun sampai 3 tahun. Itu yang diungkapkan kepada kita. Apa artinya? Artinya saudara-saudara, keberadaannya, artinya keberadaan pohon ara itu sama pentingnya dengan pohon anggur. Tidak ada yang boleh merasakan bahwa dirinya salah tempat atau salah waktu. Semua yang ada ditanam dalam kebun oleh Sang Tuan itu adalah penting dan punya kesempatan yang sama. Kesempatan itu adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Tidak ada boleh satu pohon pun yang hidup hanya menumpang dalam kemuliaan pohon yang lain. Dia harus bertanggung jawab dalam hidup dan harus menghasilkan buah. Inilah sebenarnya yang ingin diungkapkan kepada kita melalui perumpamaan ini yang pertama. Kesempatan setiap orang itu sama, yaitu menghasilkan buah. Tidak ada seorang pun yang boleh memandang bahwa dirinya itu bukan tokoh utama. Tapi semuanya itu dipandang sebagai yang sama di dalam kebun itu. Semua harus menghasilkan buah. Pengajaran kedua yang ingin disampaikan kepada kita melalui perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini saudara-saudara, yaitu bahwa kesempatan itu lahir dari kesetiaan karya. Kesetiaan karya. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa setiap tahun saat Sang Tuan itu datang dan mencari buah dari pohon ara tersebut, sesungguhnya dalam bacaan kita diungkapkan mencari itu berarti memeriksa, berarti juga mengharapkan, berarti juga mengupayakan. Dan itu berarti bahwa dia mencari itu bukan didasarkan atas mood, bukan didasarkan atas suasana hati, suka atau tidak suka. Tuhan itu sadar betul saudara-saudara bahwa upaya yang dilakukan itu adalah upaya yang dia lakukan dengan sengaja. Ya sudah 3 tahun, ya sudah 3 kali mencari buah ara dari pohon ara yang ada di tengah-tengah kebun anggur itu. Padahal kita tahu saudara-saudara, pohon ara itu dalam catatan adalah pohon yang gampang menghasilkan buah. Dan buahnya itu baik. Ini catatannya yang perlu kita perhatikan. Yang menarik dari kisah ini saudara-saudara adalah apa yang diungkapkan oleh sang pengurus kebun anggur. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9 dari Lukas pasal 13 tadi diungkapkan kepada kita. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Itu yang diungkapkan oleh pengelola atau pengurus kebun anggur. Dia tidak hanya meminta kesempatan ulang, tapi dia juga giat berkarya merawat pohon ara itu dengan baik hingga berbuah. Itu harapannya.
Lalu saudara-saudara, dalam kisah perumpamaan ini dinyatakan kepada kita bahwa perumpamaan ini berhenti di situ. Tidak dilanjutkan. Apakah sang tuan itu setuju dengan apa yang menjadi permohonan dari pengurus kebun anggur? Setuju apa enggak? Itu tidak dilanjutkan. Memberi kesempatan kepada pohon ara itu untuk 1 tahun lagi dirawat. Juga tidak diberitahukan kepada kita. Pada akhirnya pohon ara itu berbuah atau tidak? Kita tidak diberitahu. Kisah ini dibiarkan terbuka, saudara-saudara. Dibiarkan terbuka untuk para murid Yesus. Dan juga dibiarkan terbuka untuk kita semua. Para umat Tuhan. Yang ini menandaskan kepada kita. Kesempatan 3 tahun itu telah diberikan. Dan masih ada kesempatan 1 tahun yang dimintakan oleh sang pengurus kebun anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pesan yang ketiga yang ingin disampaikan kepada kita melalui perumpamaan ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi diri dalam perumpamaan ini. Siapakah kita? Siapakah saya dalam kisah tersebut? Perumpamaan tersebut sudah mengantar kita pada refleksi. Siapakah saya? Di mana saya dalam kisah ini? Katakanlah saudara-saudara, sang pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan yang mengharapkan siapapun. Tentu juga mengharapkan saya dan saudara-saudara untuk berbuah. Tidak ada hidup ini yang kita boleh mengatakan hidup pupuk bawangku raono. Tidak ada. Tidak ada orang yang merasa bukan tokoh utama dalam hidup. Semua itu tokoh utama dan harus menghasilkan berbuah. Harus menghasilkan buah. Mari kita mencoba mengidentifikasi diri melalui perumpamaan ini, saudara-saudara. Jika kita atau jika saya itu adalah pengurus kebun anggur, maka saya harus bekerja dengan baik. Saya tidak boleh memperhatikan satu hal dan kemudian melupakan yang lain. Saya akan mencintai pekerjaan. Saya seperti saya mencintai diri saya sendiri. Sehingga saya akan mohon anugerah dan kesempatan ulang buat teman sepelayanan saya jika mereka ada masalah, ada pergumulan terkait dengan kehidupan pelayanannya. Jika saya, saudara-saudara, seumpama buah ara yang tidak berbuah, seandainya, maka saya akan meminta pengampunan kepada Tuhan. Saya telah ada di tempat di mana hidup di tanah yang baik, tetapi saya tidak berkarya dan hidup dengan tidak baik. Harusnya saya menghasilkan buah. Tapi saya sibuk untuk memperhatikan buah orang lain. Sehingga hidup saya kesepian dan penuh dengan keluhan. Maka saya akan mengatakan kepada Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni saya. Saya belum bisa menghasilkan buah. Jika saya adalah pohon ara yang tidak berbuah. Saudara-saudara, inilah pesan Tuhan untuk kita di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Sekaligus juga persiapan pertama untuk perjamuan Kudus Paskah tahun 2021. Oleh karena itu, mari kita menggunakan kesempatan hidup ini dengan baik, menghasilkan buah dan karya yang sebanding dengan rahmat dan anugerahnya. Oleh karena itu pertanyaannya sekarang adalah, mari kita melihat diri kita. Apakah aku sudah menghasilkan buah?
atau belum? Apakah aku sering memposisikan diri sebagai popok bawang dalam kehidupan pelayanan ini? Ingat saudara-saudara, di tanah yang sudah digarap oleh dan dimiliki oleh sang pemilik lahan itu, saudara-saudara, semuanya harus menghasilkan buah. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menghasilkan buah. Maka adalah baik bagi diri kita untuk memperhatikan kehidupan kita saat ini, sebelum pada akhirnya kita boleh memasuki perjamuan kudus Paskah. Perhatikan diri. Berbuahkah aku? Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat kasih Tuhan, dengan mengingat seluruh karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan karena kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kita akan ungkapkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama dan bait yang kedua, ketika kita mengumpulkan persembahan kita. Sungguh indah kabar, mulia.
Mari bersama-sama kembali kita berdoa. Kita akan angkat syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, kembali pada saat ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami sepanjang kami bangun ibadah, menikmati persekutuan kami dengan Engkau, dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya kehangatan cinta kasih-Mu yang akan menguatkan kami, dan kehangatan cinta kasih-Mu pula yang akan meneguhkan kami untuk terus mau hidup dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu, yang malam hari mengingatkan kepada kami masing-masing, supaya kami boleh belajar hidup dan menghasilkan buah. Engkau adalah Allah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menghasilkan buah, yang mengingatkan kepada kami masing-masing bahwa tidak ada yang tidak utama dalam taman kehidupan ini. Semuanya itu utama, yaitu menghasilkan buah. Ajarilah kami, ya Allah, untuk menghasilkan buah itu. Dan kalau pada saat ini kami belum menghasilkan buah, ajarilah kami untuk mohon pengampunan-Mu. Ya Allah, ampuni kami ketika kami belum bisa menghasilkan buah. Tapi juga doronglah kami, ya Allah, untuk menghasilkan buah dalam hidup, sehingga hidup kami ini sungguh-sungguh bermakna bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, Engkau adalah Allah sang pemberi kesempatan. Ajari kami untuk mempergunakan dengan baik kesempatan itu, karena sungguhnya hidup ini adalah kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menghasilkan buah yang nyata. Malam ini dengan penuh sukacita kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan memang tak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami, tapi inilah kami anak-anak-Mu yang selalu belajar untuk mengucapkan syukur kami kepada Engkau karena Engkau telah memberkati kami. Yang kami kumpulkan ini, ya Allah, sesungguhnya ungkapan pengakuan dalam diri kami bahwa kami hidup bergantung hanya kepada Engkau. Oleh karena itu berkatilah kami untuk selanjutnya, berkatilah setiap pribadi yang telah belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi juga berkatilah setiap orang untuk boleh menyerahkan hidup dan kehidupannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mengingat saudara kami yang pada saat ini ada dalam sakit, ada dalam keterbatasan, ada dalam kenestapaan, ada dalam kekurangan, ada dalam kegelapan hati, ada dalam kegelapan pikiran, ada di jurang kehidupan tanpa pengharapan. Kemohon kepada Engkau, ya Allah, pimpinlah dan berikan kekuatan kepada saudara kami yang ada dalam pergumulan ini. Mampukan mereka untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan dan percaya bahwa Engkau adalah Allah sang pemberi pengharapan. Mampukan kami sebagai pribadi-pribadi yang menjadi umat-Mu hidup dalam keteladanan yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Jika Yesus adalah pribadi yang telah memberikan pengajaran kepada kami untuk peduli, maka biarkanlah kami belajar untuk peduli. Karena kami meyakini, ya Allah, Engkau adalah Allah yang begitu baik atas kami. Biarkanlah kami belajar untuk mewujudkan kebaikan-Mu itu dalam hidup yang Engkau berikan. Berdoa pula untuk saudara kami yang pada saat ini ada dalam pergumulan terkait dengan pekerjaan. Tuhan yang menopang dan menyertai. Mampukan mereka keluar dari pergumulan itu dan mampukan setiap orang untuk kembali boleh bekerja dengan baik, dan melalui pekerjaan itu maka setiap orang yang menjadi umat-Mu boleh menerima berkat dari Tuhan. Persiapan kami dalam menyongsong perjamuan kudus Paskah, kami juga serahkan kepada Tuhan. Engkaulah ya Allah yang akan menjaga hati kami, menjaga diri kami, menjaga pikiran kami, untuk hanya terarah pada memenuhi apa yang menjadi undangan-Mu dalam perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami hidup sembrono tanpa tanggung jawab,
Tapi ajarilah kami ya Allah untuk bersungguh-sungguh serius memandang kehidupan kami. Karena itulah yang sungguhnya harus kami lakukan ketika menyongsong Engkau sebagai Tuhan yang telah memberikan kehidupan melalui tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, ajari kami hidup dengan segala kerendahan hati. Jauhkan dari kesombongan, jauhkan dari congkak diri, jauhkan diri kami dari iri hati, jauhkan diri kami dari kehidupan yang menjauh dari Engkau. Supaya hidup kami semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, berdoa kami untuk anak-anak jemaat-Mu. Berkati mereka, lindungi mereka, mampukan mereka untuk hidup dalam kesetiaan dan dalam kebergantungan kepada Tuhan Yesus. Mampukan mereka untuk meraih mimpi dan harapan mereka, sehingga anak-anak jemaat pada akhirnya boleh menghayati kasih-Mu sungguh besar ya Allah. Dan karena kasih-Mu, mereka boleh meraih mimpi dan harapan mereka. Saudara kami yang dalam usia lanjut kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka dalam kerentaannya tetap boleh menghayati kekuatan itu Engkau berikan, sehingga mereka tidak kehilangan kesukacita hidup dan dalam hidupnya tetap boleh bersukacita, memuji dan mengagungkan Tuhan. Bapa, malam ini kami anak-anak-Mu bersama sungguh-sungguh boleh bersyukur kepada Engkau untuk karya indah-Mu. Dan kami akan melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Ajari kami untuk menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Kami mengungkapkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita ungkapkan nyanyian penutup dalam ibadah kita saat ini dari Kidung Jemaat nomor 417, bait yang pertama, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Kita mohon berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, beserta dengan kita semua saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini boleh kita akhiri. Biarkan menjadi berkat untuk kita, dan selamat mempersiapkan diri menyongsong perjamuan kudus Paskah yang Tuhan undangkan untuk kita. Terima kasih.